Kau cuma tukang sapu, apa yang bisa kau lakukan? Kalau kau bisa membuat perusahaanku bangkit, aku rela menjadi istrimu. Ejekan itu keluar dari bibir seorang CEO cantik asal Prancis, disaksikan banyak orang di ruang rapat mewah. Tapi yang tak disangka, pria sederhana TKI asal Indonesia itu justru tersenyum dan berkata tenang. Kalau Nyonya izinkan, saya punya sedikit ide untuk menyelamatkan perusahaan ini. Tawa pun pecah. Semua menertawakannya. Namun, siapa sangka, dari ruangan itu, suatu hal tak terduga terjadi, yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Langit Paris pagi itu berwarna kelabu. Kabut tipis melayang di antara gedung-gedung megah, termasuk satu yang paling mencolok, gedung milik Laurent Couture, rumah mode ternama yang dikenal dengan kemewahan dan elegansinya. Di antara barisan karyawan berjas mahal dan parfum mahal yang tercium di udara, ada satu sosok yang kontras. Seorang pria sederhana, membawa ember dan alat pel. Namanya Raffi. TKI asal Banyuwangi yang baru 2 bulan bekerja di sana sebagai petugas kebersihan. Tubuhnya kurus tapi tegap. Wajahnya tenang meski sering menjadi bahan ejekan karena logatnya yang medok dan penampilannya yang jauh dari gaya Paris. Setiap pagi, Raffi menyapu halaman depan dan membersihkan kaca besar yang menjulang tinggi. Bagi banyak orang, pekerjaan itu mungkin sepele. Tapi bagi Raffi, itu tanggung jawab yang ia syukuri sepenuh hati. Ia bekerja bukan untuk gengsi, tapi untuk mengirim uang ke ibunya di kampung. Seorang ibu yang kini terbaring sakit dan menunggu kabar dari anaknya yang jauh di negeri orang. Hari itu, suasana kantor terasa tegang. Di lantai 8, sebuah rapat besar sedang berlangsung. Di ujung meja panjang berdiri seorang wanita muda berusia 29 tahun, Nathalie Laurent, CEO muda yang cantik dan cerdas. Rambut pirangnya disanggul rapi, sorot matanya tajam, dan tutur katanya tegas. Dengan wibawa seorang pemimpin sejati, Nathalie membahas kemunduran perusahaan yang penjualannya terus menurun. Semua manajer tampak serius mencatat dan mengangguk. Hingga satu kejadian kecil memecah keheningan itu. Suara keras datang dari luar ruang rapat. Raffi, yang sedang mengepel koridor, tak sengaja terpeleset dan menjatuhkan embernya. Air tumpah ke lantai, dan suara logam bergema ke seluruh ruangan. Nathalie langsung menoleh dengan wajah kesal. "Mon Dieu, siapa orang kampung ini yang membuat keributan di tengah rapat penting?" serunya dengan nada tinggi. Raffi buru-buru menunduk, mencoba berbicara dalam bahasa Prancis yang terbata-bata. "Pardon, madam, saya tidak sengaja." Beberapa karyawan tertawa kecil mendengar logatnya yang aneh. Tapi bagi Raffi, tawa itu seperti belati. Ia menunduk, menahan rasa malu. Nathalie melangkah mendekat, menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Kau bahkan tak bisa bicara bahasa kami dengan benar," katanya sinis. "Bagaimana bisa orang sepertimu bekerja di sini?" Raffi menelan ludah. Ia ingin membalas, tapi memilih bicara pelan. "Maaf, Nyonya, saya mungkin tak pintar, tapi saya tahu cara menjaga kebersihan dan menghargai orang." Ruangan mendadak hening. Namun Nathalie hanya tertawa pendek. "Menghargai orang? Kau bahkan baru saja merusak konsentrasi kami. Pergilah sebelum aku menyesal mempekerjakanmu." Raffi menunduk dalam-dalam. Ia meninggalkan ruangan itu tanpa sepatah kata lagi. Tapi dalam hatinya, satu kalimat berputar pelan. "Suatu hari, aku akan buktikan bahwa yang kecil pun punya arti." Hari-hari berikutnya, Raffi tetap bekerja seperti biasa. Ia tak pernah datang terlambat, tak pernah mengeluh, dan selalu membersihkan ruang rapat sebelum siapapun masuk. Diam-diam, ia sering memperhatikan poster desain yang terpajang di dinding. Setiap helai kain, setiap potongan busana rancangan Nathalie, ia pelajari dengan mata penuh kekaguman. Tapi di sisi lain, ada pertanyaan yang muncul di benaknya. Kenapa semua ini tampak indah tapi jauh dari kehidupan orang biasa? Suatu pagi, tanpa sengaja Nathalie melihat Raffi tengah memperbaiki mesin kopi yang rusak. "Kau bisa memperbaikinya?" tanyanya heran. Raffi tersenyum kecil. "Sedikit, Nyonya. Di kampung, kami terbiasa memperbaiki barang lama agar tak perlu beli baru."
Natalie mendengus pelan. Kau mungkin pandai memperbaiki barang rusak, tapi dunia bisnis bukan tempat untuk orang kampung sepertimu. Raffi tak tersinggung. Ia hanya menjawab dengan tenang, mungkin benar, tapi dunia juga butuh orang yang tahu caranya bertahan dengan sederhana. Natalie terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya, ketulusan, mungkin juga keberanian, yang membuat hatinya bergetar, meski ia tak mau mengakuinya. Keesokan harinya, perusahaan mengadakan presentasi besar. Semua manajer diminta mengajukan ide baru untuk menyelamatkan penjualan yang menurun. Tapi satu persatu gagal meyakinkan Natalie. Dengan wajah frustrasi, Natalie berseru, apakah di sini tak ada satupun yang punya ide segar? Bahkan orang kampung pun mungkin lebih kreatif dari kalian. Raffi yang sedang mengepel di pojok ruangan menatapnya perlahan. Kalau Nyonya izinkan, saya punya sedikit ide. Ruangan langsung dipenuhi tawa. Dengar tuh, tukang pel mau kasih ide bisnis, bisik salah satu karyawan. Tapi Natalie justru menatap Raffi penuh tantangan. Baiklah, katanya sambil menyilangkan tangan. Kalau idemu membuatku kagum, aku akan menikah denganmu. Tawa pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. Tapi Raffi tetap tenang. Ia menatap Natalie dan menjawab, baik, Nyonya. Saya terima tantangannya. Dan seketika, ruangan itu hening. Tak ada yang berani bicara. Natalie sendiri terkejut, tak menyangka pria sederhana itu menanggapi ucapannya dengan begitu serius. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Ucapan Natalie, yang awalnya hanya gurauan sombong, menjadi api yang menyalakan tekad dalam hati Raffi. Sore itu, Raffi duduk sendirian di taman belakang gedung, menatap langit Paris yang mulai berwarna jingga. Angin musim semi berhembus lembut membawa aroma bunga lilac. Di tangannya ada buku catatan kecil, tempat ia menulis setiap ide yang muncul. Ia menulis pelan. Aku bukan orang pintar, tapi aku tahu, setiap orang butuh sesuatu yang nyata, bukan hanya yang indah dilihat. Ia menutup bukunya, menatap ke arah menara Eiffel yang samar di kejauhan, dan berbisik pelan. Kalau kau menantangku, Nyonya Natalie, aku akan jawab dengan karya, bukan kata-kata. Keesokan paginya, kabut tipis kembali menyelimuti kota Paris. Namun di hati Raffi, ada bara kecil yang mulai tumbuh, semacam keyakinan yang tak lagi bisa ia padamkan. Hari itu ia memutuskan untuk belajar lebih dalam tentang tempatnya bekerja. Saat jam istirahat, ia turun diam-diam ke area produksi. Di sana, ia melihat tumpukan kain sisa berwarna-warni menumpuk di sudut ruangan, menunggu giliran dibakar. Sayang sekali, semua ini masih bisa jadi sesuatu, gumamnya pelan. Malamnya, di kamar kecil yang ia sewa di pinggiran kota, Raffi mulai mengumpulkan potongan kain itu. Dengan mesin jahit tua pinjaman dari tetangga apartemen, ia menjahit satu demi satu potongan menjadi bentuk baru. Sebuah jaket sederhana, unik, penuh warna. Jari-jarinya berdarah, tapi wajahnya tenang. Di dinding, foto ibunya tersenyum. Doakan aku, Bu, bisiknya. Mungkin ini satu-satunya cara agar anak kampung seperti aku bisa dihargai. Sementara itu, di gedung megah Loron Couture, Natalie tak bisa berhenti memikirkan pria itu. Kenapa aku harus memikirkan dia? Batinnya resah. Tapi setiap kali mengingat tatapan mata Raffi, tenang, jujur, yakin, ada sesuatu yang bergetar di dalam dadanya. Suatu malam, saat lembur, Natalie melihat sosok Raffi melintas membawa karung besar. Rasa curiga muncul. Jangan-jangan dia mencuri. Ia mengikuti langkah pria itu diam-diam, menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Tapi yang ia lihat justru membuatnya terpaku. Raffi sedang menjahit. Tangannya cekatan, matanya fokus. Di hadapannya tergantung pola busana yang dirangkai dari sisa kain. Aku cuma ingin membuat sesuatu yang berbeda, Nyonya, katanya pelan tanpa menoleh. Kadang, yang dibuang justru bisa jadi sesuatu yang indah. Natalie menatap hasil jahitannya. Jaket itu sederhana, tapi elegan. Ada semangat kemanusiaan di setiap jahitan.
Kau benar-benar membuat ini sendiri? Tanyanya tak percaya. Ya, Nyonya. Dari bahan yang orang lain anggap tak berguna. Untuk pertama kalinya, Natalie tak bisa berkata-kata. Ada kekaguman yang bergetar di suaranya, tapi gengsi membuatnya menahan diri. Menarik, katanya datar. Tapi jangan kira kau sudah menang. Aku ingin lihat apakah karyamu bisa menarik investor. Raffi tersenyum kecil. Baiklah, Nyonya. Biar hasil yang berbicara. Hari presentasi pun tiba. Semua manajer tampil dengan konsep mewah, layar LED, dan grafik modern. Sementara Raffi berdiri dengan jaket sederhana di tangannya. Silakan, Tuan Raffi, ujar seorang supervisor dengan nada mengejek. Raffi melangkah ke depan. Saya tidak punya PowerPoint, katanya tenang. Saya hanya punya kenyataan. Ini limbah yang kalian buang setiap hari. Tapi di tangan yang tepat, limbah bisa jadi harapan. Ia mengenakan jaket itu. Seketika ruangan hening. Desainnya memancarkan kehangatan warna Indonesia. Batik, kain tenun, dan sisa potongan yang membentuk harmoni. Salah satu investor berdiri, bertepuk tangan. Ini luar biasa, katanya kagum. Konsep daur ulang ini punya nilai sosial yang tinggi. Laurent Couture bisa jadi pelopor mode berkelanjutan di Eropa. Natalie terpaku. Ia menatap Raffi, pria sederhana yang dulu ia hina, kini berdiri di hadapan investor dengan penuh percaya diri. Setelah presentasi itu, suasana kantor berubah. Semua orang menghormati Raffi. Tapi justru Natalie yang paling gelisah. Dari balik jendela kantornya, ia melihat pria itu tersenyum di tengah tepuk tangan rekan-rekannya. Aku menantangnya karena emosi, tapi kini aku yang kalah. Batinnya lirih. Malam itu, Natalie menatap bintang di langit Paris. Raffi, bagaimana mungkin seseorang sepertimu bisa membuat hatiku bergetar seperti ini? Dan di kamar kecilnya, Raffi menatap foto ibunya sambil tersenyum. Bu, mungkin ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang membuktikan bahwa yang diremehkan pun bisa berarti. Sejak hari itu, nama Raffi menggema di seluruh gedung Laurent Couture. Ia bukan lagi tukang kebersihan, tapi inspirasi. Pria Indonesia yang menyelamatkan perusahaan mode Eropa dengan ide sederhana. Namun, di balik semua itu, Raffi tetap rendah hati. Ia masih datang pagi-pagi, menyapa penjaga dengan senyum tulus, dan mengirim uang ke Banyuwangi. Yang berubah hanyalah satu hal, tatapan Natalie. Wanita yang dulu sinis kini sering memanggilnya, berdiskusi panjang tentang desain, lalu entah bagaimana, pembicaraan mereka bergeser. Dari bisnis, menjadi kehidupan. Suatu sore, Natalie menatap rancangan Raffi dan berkata pelan, busana ini terasa hangat. Seperti ada jiwa di dalamnya. Raffi tersenyum. Mungkin karena saya membuatnya dengan hati, Nyonya. Bagi saya, pakaian yang indah bukan tentang harga, tapi cerita di baliknya. Natalie terdiam. Tatapannya lembut, berbeda dari sebelumnya. Kau berbeda dari mereka. Orang-orang di sini hanya bicara angka dan tren. Tapi kau bicara tentang makna. Raffi menunduk sopan. Saya hanya orang kecil, Nyonya. Tapi saya percaya, setiap orang punya cara sendiri untuk membuat dunia sedikit lebih baik. Dan di antara keheningan sore itu, keduanya saling menatap, lama, penuh makna. Bukan lagi antara CEO dan pekerja kebersihan. Tapi dua hati yang mulai berbicara dalam bahasa yang sama. Hari-hari berlalu, dan di balik tatapan profesional serta senyum datar seorang CEO bernama Natalie, tersimpan badai perasaan yang mulai tumbuh tanpa izin. Namun sebelum perasaan itu menjalar terlalu jauh, logikanya kembali bicara. Aku tidak boleh terlibat dengan bawahan. Apalagi dengan seorang TKI. Tapi hati bukan ruang rapat yang bisa dijadwalkan sesuka waktu. Dalam tiap pertemuan kerja, setiap diskusi, dan setiap ide brilian yang datang dari pria sederhana bernama Raffi, ada sesuatu yang menggerakkan batinnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan angka atau strategi bisnis. Minggu berganti bulan. Kolaborasi mereka membuat nama perusahaan Laurent Couture melambung tinggi.
Proyek Y Green Fashion yang diinisiasi Raffi berhasil memukau dunia mode Eropa. Saat malam penghargaan itu tiba, seluruh mata tertuju pada Natalie yang berjalan anggun dengan gaun rancangannya sendiri. Tapi baginya, hanya satu sosok yang mencuri perhatian. Raffi, pria sederhana yang berdiri di sampingnya dengan jas hasil jahitannya sendiri. Lampu sorot menyala, kamera berkilat, tepuk tangan bergema. Namun di tengah kemewahan dan pujian itu, hanya satu yang terasa nyata, tatapan tulus di mata Raffi. Usai acara, mereka berdiri di balkon hotel, menatap kota Paris yang berkilau bagai lautan cahaya. Kau tahu, Raffi, dulu aku tidak percaya ada orang yang bekerja karena cinta. Cinta pada pekerjaan, cinta pada keluarga, cinta pada sesama. Tapi, kau membuktikan aku salah. Raffi menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang ibu saya ajarkan. Kalau kita bekerja dengan cinta, Tuhan akan memberkati hasilnya. Natalie menatapnya lama. Bagaimana bisa seseorang sepertimu membuatku merasa hidup lagi? Raffi terdiam, hampir tak berani menatapnya. Nyonya, saya hanya karyawan biasa. Bukan itu maksudku, potong Natalie lembut. Kau membuatku merasa bernapas kembali. Angin malam berhembus perlahan. Hening, hangat, dan membingkai dua jiwa yang seolah saling mengenal di kehidupan lain. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Kabar tentang kedekatan mereka menyebar cepat di kantor. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut lorong. Banyak yang tak suka, terutama Lukas, direktur muda sekaligus tunangan Natalie yang dijodohkan keluarganya. Suatu sore, Lukas datang ke ruang kerja Raffi dengan wajah merah padam oleh amarah. Kau pikir siapa dirimu? Hah? Orang kampung berani mendekati calon istriku? Kau memanfaatkan kebaikannya untuk naik jabatan. Raffi berdiri tenang. Saya tidak pernah meminta apapun, Tuan. Saya hanya bekerja dengan tulus. Lukas mendekat, menatap dengan jijik. Ingat baik-baik, dia pewaris keluarga besar. Dan kau hanya pembantu dari Asia. Kata-kata itu menancap tajam di hati Raffi. Tapi ia tidak membalas. Mungkin benar saya bukan siapa-siapa. Tapi cinta tak pernah melihat asal atau jabatan. Ia hanya tahu siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Lukas hampir menghantamnya, tapi langkah kaki terdengar di pintu. Natalie datang. Cukup, Lukas, serunya tegas. Ruangan mendadak hening. Natalie berjalan mendekat, berdiri di samping Raffi tanpa ragu. Jangan pernah menghina orang yang lebih rendah darimu. Kalau kau ingin tahu siapa yang berharga, lihat siapa yang punya hati. Lukas menatap mereka berdua dengan amarah yang nyaris membara, lalu pergi meninggalkan ruangan, membawa dendam di matanya. Malamnya, Natalie duduk sendirian di kantor. Di layar laptopnya, foto-foto proyek mereka terpampang. Senyum Raffi, hasil karya mereka, dan kenangan yang kini memenuhi pikirannya. Apa yang harus kulakukan? Aku pemimpin perusahaan besar, tapi hatiku memilih dia. Sementara di kamar sempitnya, Raffi memandangi jaket buatannya, kini jadi simbol kesuksesan perusahaan. Namun pikirannya tak tertuju pada penghargaan, melainkan pada wanita yang hatinya tak mungkin ia miliki. Apa aku pantas mencintai seseorang seperti dia? Dua hati, dua dunia, satu perasaan. Tapi cinta sejati selalu diuji. Dan mereka belum tahu, badai besar sedang menunggu. Beberapa minggu kemudian, gosip di kantor semakin liar. Para pegawai yang dulu menghina Raffi kini pura-pura ramah. Media mulai mencium kabar kedekatan antara CEO muda Prancis dan pekerja migran asal Indonesia. Setiap kali Raffi lewat, kamera ponsel mengintai diam-diam. Setiap langkahnya terasa berat, tapi yang paling menyakitkan adalah melihat Natalie perlahan kehilangan senyumnya. Ia kini sering termenung di balik kaca kantor, menatap hujan di atas kota Paris, seolah mencari jawab di antara tetesan air. Malam itu, panggilan datang dari ayahnya, Monsieur Laurent, pemilik Laurent Couture.
Di ruang kerja megah yang penuh lukisan klasik, suaranya terdengar dingin dan tegas. Aku dengar rumor itu, Natalie. Katakan padaku, apa benar kau menjalin hubungan dengan pekerja Asia itu? Natalie menunduk, menahan air mata. Ayah, dia bukan hanya pekerja. Dia penyelamat perusahaan ini. Tanpa idenya, kita mungkin sudah bangkrut. Aku tidak peduli, bentak sang ayah. Kau pewaris keluarga besar, bukan gadis kampung yang bisa jatuh cinta pada siapapun. Hubungan itu harus segera diakhiri. Air mata jatuh di pipi Natalie. Tapi kali ini, hatinya tak lagi lemah. Ayah selalu bicara tentang kehormatan keluarga. Tapi kapan terakhir kali kita bicara tentang kebahagiaan? Sang ayah terdiam sejenak, tapi tatapannya tetap keras. Kau akan menikah dengan Lukas. Itu sudah diputuskan. Kata-kata itu mengguncang jiwanya. Natalie berjalan keluar tanpa berkata apapun. Di koridor panjang yang sepi, ia bersandar di dinding, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Di luar, hujan mengguyur kota Paris tanpa henti. Seolah langit pun ikut menangis. Untuk cinta yang tak diizinkan, namun nyata adanya. Sementara itu, sebuah badai mulai mengguncang kehidupan Raffi. Suatu pagi, ia menerima surat panggilan dari pihak imigrasi. Dalam surat itu tertulis tuduhan yang berat, laporan bahwa dirinya bekerja tanpa izin resmi. Ternyata, dalang dibalik semua itu adalah Lukas. Dengan iri dan dendam, pria itu menuduh Raffi secara palsu. Dalam sekejap, hidup Raffi terbalik. Ia terancam dideportasi. Di depan petugas, Raffi berdiri tegak. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan luka yang dalam. Saya tidak ingin masalah, Pak, katanya pelan. Saya hanya ingin bekerja jujur. Berita itu cepat sampai ke telinga Natalie. Tanpa pikir panjang, ia meninggalkan rapat penting, menembus hujan sore, dan langsung menuju kantor imigrasi. Begitu melihat Raffi di ruang tunggu, wanita itu berlari dan memeluknya erat. Aku tidak akan biarkan mereka memisahkan kita, ucapnya dengan suara bergetar. Natalie, jangan. Ini bisa menghancurkan reputasimu, bisik Raffi lembut. Aku tidak peduli reputasi. Aku hanya peduli kamu. Semua mata menatap mereka, tapi Natalie tak peduli. Dengan tangan bergetar, ia menandatangani surat jaminan menggunakan nama besar keluarganya. Satu tanda tangan dan Raffi pun bebas. Malam itu, mereka duduk berdua di taman kecil di tepi sungai Seine. Lampu kota Paris memantulkan kilau di air yang bergelombang lembut. Raffi, kata Natalie lirih, kenapa dunia begitu kejam pada cinta kita? Raffi menatapnya dengan senyum tenang. Karena dunia takut pada hal yang tak bisa ia kendalikan. Tapi cinta tak butuh izin siapapun, Natalie. Natalie bersandar di bahunya. Berhenti memanggilku, Nyonya. Panggil saja Natalie. Raffi menatapnya lembut. Kalau begitu, dengar baik-baik, Natalie. Aku akan pergi kalau itu membuatmu selamat. Tapi hatiku akan tetap tinggal di sini, bersamamu. Natalie menggenggam tangannya erat. Tidak. Jangan pergi. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup. Aku tak mau kehilanganmu juga. Air mata mereka jatuh bersama embun malam. Di bawah langit Paris, dua hati yang berbeda dunia akhirnya bersatu, meski hanya untuk sementara. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, seluruh surat kabar Eropa menampilkan satu berita yang sama. CEO muda Prancis jalin cinta dengan pekerja migran asal Indonesia. Foto mereka berpelukan di imigrasi menyebar cepat di internet. Media menyerang tanpa ampun. Investor panik, saham perusahaan anjlok, dan dewan direksi menekan Natalie untuk mundur. Raffi terpukul. Ia merasa bersalah. Semua ini karena aku, katanya. Aku akan pergi, Natalie. Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu. Natalie menatapnya, air matanya mengalir deras. Kau pikir aku peduli pada jabatan dan uang? Aku hanya ingin bahagia bersamamu.
Tapi dunia takkan mengizinkan kita, jawab Raffi pelan. Natalie tersenyum tipis. Kalau begitu, kita akan buktikan bahwa cinta bisa melawan dunia. Malam itu, Natalie menulis surat pengunduran diri. Ia meninggalkan kantor, meninggalkan gelar CEO, meninggalkan semua kemewahan yang pernah ia punya. Dan dengan koper kecil di tangannya, ia mengetuk pintu apartemen Raffi yang sederhana. Mulai malam ini, aku bukan CEO lagi, katanya sambil tersenyum lega. Aku hanya wanita yang mencintaimu. Raffi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, keputusan Natalie bukan sekadar tentang cinta, tapi tentang keberanian untuk melawan seluruh dunia demi satu hati. Namun kisah mereka belum berakhir. Keesokan paginya, sebuah kabar datang dari tanah air yang mengguncang hati Raffi. Sebuah pesan elektronik dari Indonesia. Raffi, ibumu ingin melihatmu sebelum terlambat. Raffi mematung. Dunia seolah berhenti berputar. Di sampingnya, Natalie baru saja bangun. Wajahnya masih lelah setelah malam yang panjang. Melihat ekspresi Raffi, ia tahu sesuatu telah terjadi. Ada apa, Raffi? Ibu, beliau sakit keras. Aku harus pulang, jawabnya dengan suara bergetar. Natalie terdiam, lalu menggenggam tangannya erat. Kalau begitu aku ikut. Raffi menggeleng pelan. Tidak, Natalie. Ini urusan keluarga. Aku harus hadapi sendiri. Tapi aku tak ingin kehilanganmu lagi, katanya hampir berteriak. Raffi menatapnya lembut. Kau tidak akan kehilangan aku. Aku hanya ingin membalas semua doa ibu dengan cara yang benar. Mata mereka bertemu. Hening, tapi penuh cinta dan janji. Natalie akhirnya mengangguk dengan air mata di pipi. Baiklah, tapi janji kau akan kembali padaku. Raffi tersenyum. Aku janji. Beberapa hari kemudian, pesawat yang membawa Raffi mendarat di tanah air. Udara lembab, bau tanah basah, dan suara azan subuh menyambutnya. Ia langsung menuju rumah sakit di Banyuwangi tempat ibunya dirawat. Di sana, seorang wanita tua terbaring lemah, tapi matanya berbinar begitu melihat putra semata wayangnya. Raffi, panggilnya pelan. Ibu bangga padamu, nak. Raffi menggenggam tangan itu erat. Jangan bicara begitu, Bu. Ibu pasti sembuh. Sang ibu tersenyum lembut. Tidak, Raffi, ibu tahu waktuku tak lama. Tapi ibu tenang, karena kau sudah jadi orang baik. Bukan karena harta, tapi karena hatimu. Air mata Raffi jatuh di tangan ibunya. Malam itu, ia menangis bukan karena takut kehilangan, tapi karena bersyukur. Karena ibunya masih sempat melihat anaknya tumbuh menjadi seseorang yang berharga, dengan ketulusan dan cinta yang tak bisa dibeli apapun di dunia. Beberapa hari setelah sang ibu menghembuskan napas terakhir, Raffi berdiri di depan pusara sederhana. Langit sore berwarna merah saga, seolah ikut berduka. Ia menatap nisan itu lama, menahan sesak di dada. Terima kasih, Bu. Aku janji, aku akan terus hidup dengan cara yang membuat ibu bangga. Waktu berjalan. Bulan demi bulan berlalu, dan Raffi memilih menetap di Indonesia. Di tanah kelahirannya, ia membangun usaha kecil busana daur ulang di desanya. Usaha itu ia beri nama sederhana, Atelier. Bersama beberapa anak muda, ia mengajarkan cara menjahit, mengubah bahan bekas menjadi sesuatu yang bernilai. Awalnya hanya bengkel kecil di sudut desa, tapi semangat Raffi menular. Proyek sosial itu tumbuh, dan kabarnya menyebar cepat hingga melintasi benua. Sampai suatu pagi di Paris, seorang wanita membuka koran di kafe kecil. Ia bukan lagi CEO, bukan lagi perempuan sombong yang dulu merasa paling tinggi. Namanya Natalie. Matanya membulat saat melihat foto di halaman depan. Potret Raffi tersenyum bersama anak-anak desa, di bawah tulisan, "Desainer muda Indonesia ciptakan harapan dari barang bekas." Tangannya bergetar. Bibirnya tersenyum, tapi matanya basah. Ada rindu yang tiba-tiba menyesakkan dada. Dia tetap jadi dirinya, bahkan setelah kehilangan segalanya. Gumamnya pelan. Tanpa pikir panjang,
Natalie mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memesan tiket ke Indonesia. Karena ia pernah berjanji bahwa cinta sejati tak mengenal jarak, status, atau waktu. Hari itu, desa tempat Raffi tinggal mendadak ramai. Kabar cepat menyebar, ada wanita bule datang mencari Raffi. Anak-anak berlari di jalan, ibu-ibu menatap dari balik jendela dengan penasaran. Dan di bengkel kecilnya, Raffi yang tengah menjahit tertegun. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang tak asing, berjalan perlahan di bawah cahaya sore. Natalie, dengan gaun putih sederhana, rambut terurai lembut, dan mata biru yang kini basah oleh air mata bahagia. Raffi, suaranya bergetar. Aku datang menepati janjiku. Raffi berdiri kaku, matanya tak percaya. Natalie, kau datang sejauh ini hanya untuk menepati kata-katamu, potongnya lembut. Kau bilang dulu, jika kau bisa melakukannya, aku akan jadi istrimu. Dan kau berhasil, Raffi. Kau menaklukkan bukan hanya dunia, tapi juga hatiku. Air mata Raffi jatuh tanpa ia sadari. Ia menggenggam tangan Natalie di depan seluruh warga desa yang terharu menyaksikan. Aku tak punya istana, tak punya kemewahan, ucapnya pelan. Tapi aku punya cinta yang tak akan pernah berubah. Natalie tersenyum, matanya berkilat lembut. Itu sudah cukup bagiku. Karena cinta sejati, tak butuh istana. Ia hanya butuh dua hati yang saling setia. Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar di tepi pantai Banyuwangi. Ombak menjadi musik alami, matahari senja menjadi saksi janji mereka. Natalie mengenakan kebaya putih rancangan Raffi sendiri, sementara Raffi mengenakan jas tenun tradisional. Saat ijab kabul terucap, semua yang hadir menitikkan air mata, bukan karena sedih, tapi karena menyaksikan sesuatu yang langka. Cinta yang lahir dari perbedaan, tumbuh dari ketulusan, dan bertahan karena pengorbanan. Tahun-tahun berlalu, mereka kembali ke Paris. Lorong Kutur bangkit lagi, kali ini dengan wajah baru, Human Fashion. Mereka mempekerjakan banyak TKI dan pengrajin dari Indonesia. Natalie menjadi direktur utama, Raffi menjadi kepala kreatif. Di dinding kantor utama tergantung satu foto besar. Mereka berdua, berdiri berdampingan dengan senyum bahagia. Di bawahnya tertulis kalimat yang menjadi napas hidup mereka. Cinta sejati tidak mengenal kasta, ia hanya mengenal hati yang saling percaya. Dan begitulah akhir kisah mereka. Dari hina menjadi cinta. Dari luka menjadi janji. Dari seorang TKI sederhana menjadi suami wanita Prancis yang dulu pernah meremehkannya.